Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Valenia Mandarizwa dari kelas 2 SIB. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas saya, yaitu menghitung bangun datar menggunakan Android Studio dengan bahasa Kotlin. Nah, yang pertama di sini saya memiliki kelas yang bernama bangun datar yang merupakan turunan dari app Compact Activity. Nah, di sini juga terdapat metode onCreate yang sudah otomatis terbuat karena kita membuat satu activity. Nah, di sini ada enable edge to edge, yaitu untuk menghilangkan batas latar belakang, status bar, dan navigasi bar. Nah, dengan adanya enable edge to edge ini, aplikasi dapat menyesuaikan warna atau transparansi kedua area ini. Nah, selanjutnya di sini ada set content view. Nah, set content view-nya itu saya arahkan ke activity bangun datar, yang dimana sesuai dengan eh, kelas yang kita punya bangun datar di sini. Eh, di sini activity-nya. Terus selanjutnya di sini terdapat deklarasi. Di sini saya mendeklarasikan add alas, add tinggi, button hitung segitiga, text view hasil segitiga, add sisi kubus, button hitung kubus, text view hasil kubus, dan menggunakan uh, find view by ID, yang dimana di sini kita panggil ID-nya nih, yang udah kita set sebelumnya di activity bangun datar.xml itu. Jadi ID yang ada di sini harus sesuai dengan ID yang ada di activity bangun datar XML ini. Nah, sama dengan selanjutnya yang ada di bawah, itu juga ID-nya sesuai dengan yang ada di activity bangun datar XML. Nah, selanjutnya di sini ada eh, untuk button hitung segitiga. Nah, di sini button hitung segitiga, saya menggunakan set on click listener. Nah, itu berguna kalau misalnya nanti user mengklik buttonnya, maka dia akan mendefinisikan hasilnya saat diklik. Nah, selanjutnya di sini ada saya deklarasikan lagi alas tinggi. Nah, lalu di sini ada uh, add alas yang kita ambil dari ID-nya tadi dari sini, lalu kita konversikan ke string. Nah, lalu setelah kita konversikan ke string, maka ini ada to double or null yang berguna untuk mengubah teks menjadi tipe double jika memungkinkan atau mengembalikan null jika konversi gagal. Misalnya penggunanya nanti memasukkan teksnya kosong atau bukan karakter yang numeric. Nah, sama yang tinggi juga kayak gitu. Terus di sini terdapat locat. Nah, di sini saya menggunakan log E dengan tag bangun datar, message-nya input segitiga, alas, dan tingginya. Nah, selanjutnya di sini ada if yang berguna untuk mengecek apakah alas dan tinggi ini tidak nol. Nah, jika valid, maka perhitungan luas akan dimulai menggunakan rumus ini. Setengah kali alas kali tinggi. Nah, jika sudah, maka hasil perhitungannya akan ditampilkan dengan ini, text view hasil segitiga, text dengan format 2 angka desimal. Nah, selanjutnya, ini jika salah atau user tidak menginputkan apapun, maka nanti akan mengeluarkan teks masukan nilai yang valid. Nah, begitu juga dengan menghitung sisi kubus, sama dengan ini tadi. Nah, selanjutnya kita lanjut ke activity bangun datar. Nah, di sini saya menggunakan 3 komponen, yaitu ada edit text, button, dan text view. Nah, di sini
user dapat memasukkan value-nya, value alas, value tinggi, lalu mengklik button hitung luas segitiga, maka hasilnya akan keluar di bawah sini. Sama yang kubus juga seperti itu. Nah, di sini saya menggunakan constraint. Constraint itu terdapat 4. Yang pertama ada yang di kiri ini, itu namanya start, yang di kanan namanya end, yang di atas namanya top, dan yang di bawah namanya bottom. Nah, misalnya kayak ini. Hmm, sebentar. Nah, di sini misalnya saya yang hitung luas segitiga. Nah, yang hitung luas segitiga, ini dia. Nah, di sini saya menggunakan 3 constraint. Nah, constraint yang pertama itu ada end to end. End itu berarti dia yang kanan. Nih, dia menuju ke parent. Nah, parent itu, maaf, nah, parent itu merupakan frame terluar yang ada ini, itu namanya parent. Nah, selanjutnya ini ada start to start, berarti itu yang sebelah kirinya itu juga menuju ke parentnya ini. Nah, selanjutnya yang top, nah yang topnya ini, nih, yang topnya menuju ke button off dari add tinggi. Nih, dia menuju ke bottomnya si add tinggi. Seperti itu. Nah, yang komponen lainnya juga sama seperti itu. Seperti itu. Di sini saya menggunakan eh, ada yang 3 constraint dan juga ada yang 4 constraint. Nah, selanjutnya ke Android Manifest. Nah, di sini terdapat activity. Nah, jadi di sini tuh ada activity, main activity, ada second activity. Nah, kalau kita ingin menjalankan, kita ingin menjalankan yang bangun datar. Jadi yang main activity-nya itu kita false-kan dulu, yang second activity-nya juga false. Nah, yang bangun datarnya kita true-kan. Dan dia terletak di dalam main dan launcher. Itu selanjutnya di dalam main dan launcher itu, main dan launcher itu berada di intent filter yang berguna untuk bangun datar itu dapat dijalankan menggunakan main dan launcher itu. Nah, selanjutnya saya ingin coba menjalankan aplikasinya. Nah, selanjutnya kita bisa masukkan value-nya, masukkan alas, kita masukkan tingginya, klik hitung, maka hasilnya akan keluar di bawah ini. Sama dengan kubus, juga seperti itu, hasilnya akan keluar di bawah ini. Nah, tapi kalau misalnya kita eh, nggak masukin angka, kita masukinnya huruf, itu nggak bisa. Kalau kita klik kosong, nah maka dia akan keluar masukkan nilai yang valid. Nah, untuk kubus juga sama seperti itu. Nah, selanjutnya, untuk bagian loket, nah berikut tampilan di log chat-nya. Nih, karena tadi kita udah inputkan nilainya di segitiga, kita inputkan alasnya 4, tingginya 4. Nah, maka dia akan tampil di sini yang berwarna merah karena kita menggunakan log E. Nah, di sini juga input kubusnya kita tadi masukin 4, di sini sisi sama dengan 4. Nah, tadi kita juga udah nyoba yang kalau misalnya alas sama tingginya itu 0, nih, maka akan keluar hasil input tidak valid untuk segitiga. Nah, begitu juga untuk yang bagian kubusnya. Baik, sekian. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.